Persebaya datangkan playmaker. Alexis Mesidoro jadi solusi memperkuat skuad. Masalah di awal kompetisi. Eduardo Perez ungkap kekurangan Persebaya. Gerilya cari pemain baru. Persebaya berbenah dengan dana sponsor baru. Eduardo Perez di bawah tekanan. Kritikan mengalir setelah kalah dari PSIM. Alexis Mesidoro jadi target Persebaya. Upaya Persebaya Surabaya untuk memperkuat skuad mereka di musim ini sangat serius. Meskipun telah memiliki beberapa pemain asing yang berkualitas, Persebaya masih belum puas dengan skuad mereka. Manajemen Persebaya berencana untuk mengincar pemain berposisi playmaker yang dapat memperkuat tim mereka. Salah satu nama yang menjadi target adalah Alexis Mesidoro, pemain jebolan Boca Juniors, yang dikenal dengan kualitas tekniknya yang sangat baik. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh Alexis Mesidoro, Persebaya berharap dapat meningkatkan performa tim mereka di lapangan. Namun, apakah manajemen Persebaya dapat berhasil mendatangkan pemain ini? Persebaya harus segera bergerak jika ingin menjadi juara di Super League musim ini. Dengan penambahan pemain yang tepat, Persebaya dapat meningkatkan kekuatan tim mereka dan menjadi lebih kompetitif. Layakkah Alexis Mesidoro direkrut diduetkan dengan Rivera di musim ini? Tulis tanggapan kalian dulur bonek di kolom komentar. Persebaya dapatkan masalah di awal musim. Persebaya dilanda masalah saat laga awal Super League 2025-2026, Persebaya menelan pil pahit. Kalah tipis 0-1 dari PSIM Yogyakarta, Jumat, 8 Agustus 2025, gol Ezequiel Vidal di menit tambahan waktu menjadi sorotan terhadap kendornya barisan pertahanan dan Persebaya kehilangan poin di kandang sendiri. Detik-detik terakhir yang menyakitkan gawang Hernando Ari Sutaryadi dirobek oleh sundulan penyerang Laskar Mataram, sebutan PSIM Yogyakarta. Stadion yang sejenak tegang, langsung meledak tapi bukan oleh sorak supporter tuan rumah, melainkan oleh sorak para pendukung PSIM yang datang dari jauh. Persebaya harus segera move on. Laga tandang kontra Persita menjadi ujian berikutnya bagi Eduardo Perez. Pertandingan menghadapi Persita Tangerang, tim berjuluk Ijo ini wajib pulang dengan poin penuh. Sebab hal itulah yang bisa membuat Persebaya bisa bersaing di papan atas. Persebaya sibuk dengan perburuan pemain baru. Persebaya Surabaya membuka peluang mendatangkan pemain anyar setelah mendapat guyuran dana segar dari sponsor baru. Langkah ini menjadi kabar gembira bagi para pendukung Bajul Ijo yang berharap tim kesayangan mereka tampil lebih kompetitif di kompetisi Super League 2025-2026. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, menyebut tambahan dukungan sponsor membuat manajemen semakin percaya diri menghadapi musim ini. Apalagi, klub memiliki target besar dalam rangka menyambut perayaan 100 tahun berdirinya pada 2 tahun mendatang. Masuknya sponsor baru itu mempertebal kas keuangan klub. Dengan kondisi finansial yang lebih sehat, Persebaya memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat skuad, terutama di posisi yang masih dianggap perlu pembenahan. Meski telah melakukan perombakan skuad, Persebaya belum menunjukkan hasil maksimal di laga perdana Super League musim ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, berjaya di pramusim hasil buruk di Liga. Persebaya Surabaya dan pelatih mereka, Eduardo Perez Moran, yang sedang menghadapi kritikan setelah kalah dari PSIM Yogyakarta. Eduardo Perez Moran sebelumnya menunjukkan keyakinan tinggi menjelang musim baru, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Persebaya kalah di kandang sendiri dengan skor yang tidak diharapkan. Apa yang salah dengan strategi Persebaya? Apakah mereka kurang siap menghadapi PSIM? Atau mungkin PSIM memiliki taktik yang lebih baik? Eduardo Perez Moran mengaku kecewa dengan hasil ini dan berjanji untuk melakukan evaluasi. Kritikan dari penggemar dan media tidak dapat dihindari setelah hasil ini. Eduardo Perez Moran harus membuktikan dirinya sebagai pelatih yang mampu membawa Persebaya berjaya di musim ini.
Menunggu Dejan Tumbas diposisikan striker. Dalam komposisi pemain yang ada sekarang, sebetulnya banyak permutasi posisi pemain dan kemungkinan yang bisa dipilih oleh Edu Perez. Di sektor bek kiri ada Alfredo Tata atau bahkan Rahmat Irianto. Bahkan memasang Tata pun bisa menjadi pilihan satu nama pemain U22 yang wajib dimainkan di 45 menit babak pertama. Saya berpendapat, jika kembali memasang Dejan Tumbas sebagai gelandang atau memainkannya di posisi naturalnya sebagai seorang penyerang, akan memberikan dampak yang bagus bagi kemajuan tim Bajul Ijo. Bukan tidak mungkin efek positif pria yang dijuluki Diego Forlan. Persebaya ini akan membuka rekening golnya yang selama ini mampet. Mampukah Dejan Tumbas melakukannya? Jika Dejan Tumbas didietkan di lini depan bersama Mihailo Provic, kemungkinan besar lini serang Persebaya semakin bisa bervariasi. Kalau menurut Dulur Bonek, gimana jika Dejan Tumbas dikembalikan ke posisi yang sesungguhnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Peluang Persebaya, datangkan pemain baru. Persebaya Surabaya punya peluang untuk mendatangkan pemain baru hingga berakhirnya pendaftaran pemain di akhir Agustus mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Namun, untuk mendatangkan amunisi anyar, manajemen baru akan bergerak setelah ada kebutuhan dari pelatih Persebaya, Eduardo Perez. Mengetahui hal ini, Bonek langsung menyampaikan beberapa keinginannya, termasuk posisi mana saja yang perlu ditambal dengan pemain anyar. Inilah 4 permintaan Bonek jika Persebaya berniat menambah pemain usai kalah menyakitkan dari tim promosi PSIM Yogyakarta di pekan perdana Super League 2025-2026. Bonek nampaknya masih berminat agar manajemen mendatangkan pelapis Rivera dan bek kiri Persebaya yang musim ini tidak punya pemain yang bertipikal pemain bek kiri. Selain itu, Bonek juga meminta manajemen untuk mendatangkan pemain lokal yang pengalaman dan menambah pemain di posisi striker. Tekad pelatih Persebaya menang di 2 laga ini. Persebaya Surabaya memulai musim ini seperti orang baru bangun tidur, matanya masih sepet, jalannya sempoyongan, dan tidak tahu arah. Laga perdana yang harusnya jadi pesta di kandang sendiri malah berubah jadi tontonan komedi situasi, minus tawa. Ribuan bonek sudah memadati stadion, lengkap dengan koreografi dan teriakan, tapi hasil di lapangan nihil. Menghadapi PSIM, tim promosi yang seharusnya bisa dijadikan lawan pemanasan, Persebaya malah terlihat seperti sparring partner yang terlalu ramah. Bukannya menyerang, malah ditekan habis-habisan. Ujian berikutnya datang pada 16 Agustus 2025. Persebaya akan melawat ke markas Persita. Ini bukan sekadar tandang, ini ujian hidup mati. Sebab Persita punya reputasi mereka tidak pernah ramah sama tamu, apalagi tamu yang datang dengan formasi berantakan. Lalu, seminggu kemudian, 23 Agustus 2025, Bajul Ijo harus menjamu Bali United di kandang. Kalau di laga ini juga gagal panen poin, maka jangan heran kalau tagar Edu Out akan bergema di semua lini masa.